lot. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan antara PNI dengan ideologi Marxisme. Apakah itu sesuatu yang dimanfaatkan atau bukan? Sebelum itu, kita akan membahas mengenai sejarah PNI terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya PNI adalah salah satu organisasi modern yang timbul dari masa pergerakan nasional. Nah, PNI itu sendiri dibentuk pada tanggal 4 Juli 1927 dari beberapa tokoh yang masih menjadi keanggotaan Algimen Study Club yang didirikan di Bandung, di mana organisasi yang didirikan kala itu adalah Organisasi Politik Perserikatan Nasional Indonesia dan Soekarno menjadi ketuanya. Nah, kemudian beranjak di tahun selanjutnya pada tahun 1928 terjadi pergantian nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1929, tokoh-tokoh PNI yang ada di Yogyakarta ditangkap karena PNI dituduh sebagai organisasi yang radikal dan berbahaya bagi kolonial yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1931, Mr. Sartono menggantikan Soekarno sebagai ketua PNI, kemudian membubarkan PNI dan membentuk Pertindo. Begitu pula dengan Muhammad Hatta yang membentuk Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Nah, pada tahun selanjutnya yaitu 1946, di mana PNI dihidupkan kembali dan menjadi partai dengan suara terbanyak pada pemilu pertama yaitu pada tahun 1955. Nah, kemudian pada tahun 1973 PNI dan beberapa partai lainnya, partai-partai nasionalis itu beralih fungsi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Nah, jika tadi kita membahas mengenai sejarah PNI secara singkat, maka selanjutnya kita akan membahas tentang ideologi Marxisme atau asal-usul Marxisme terlebih dahulu. Di mana Marxisme adalah suatu ideologi yang dikembangkan oleh Soekarno dari pemikirannya yang berasal dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kultur yang ada di Indonesia. Konon, Soekarno itu mendapatkan ilham untuk merumuskan ideologi ini setelah bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhen pada tahun 1926 sampai 1927. Dan Marxisme itu sendiri dijadikan alat perjuangan oleh Soekarno dan juga PNI untuk mengangkat harkat dan martabat kaum Marhen, di mana kaum Marhen adalah kaum yang berprofesi sebagai petani, yang kala itu disebut juga dengan kaum proletar. Selain itu, kaum Marhen di sini juga dimaksudkan sebagai rakyat yang lemah yang ditindas oleh kolonialisme dan juga terkait dengan adanya kebijakan oleh kaum kapitalisme terhadap kebijakan-kebijakan tanah yang dikelola ataupun digarap oleh masyarakat Indonesia kala itu. Selain itu, berdasarkan salah satu pendapat ahli, John Delitzsch menyebutkan bahwasanya Marhen ini sebenarnya merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sunda yang bermakna kromo atau rakyat kecil dalam bahasa Jawanya. Nah, kemudian popularitas Marxisme itu kian meluas saat Soekarno menjabarkan dalam pledoinya yang berjudul Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan ketiga yaitu terkait dengan partai politik yang salah satunya yaitu Partai Nasional Indonesia di dalam pemilu yang pertama yaitu pada tahun 1955, di mana kita ketahui bahwasanya Indonesia telah mengalami beberapa pemilihan umum seperti gambar di atas ini. Nah, kemudian yang menjadi fokus utama kita adalah pembahasan mengenai pemilihan umum pada tahun 1955 terkait dengan pembahasan kita yaitu Partai Nasional Indonesia yang terlibat di dalam pemilihan umum pertama kali ini, di mana pada pemilihan umum tahun 1955 ini PNI menerima suara sekitar 8.434.653 dengan perolehan kursi parlemen yaitu 57 kursi. Jadi teman-teman, di sini bisa saya katakan bahwasanya hal yang saya jelaskan tadi terkait dengan PNI, kemudian ideologi Marxisme serta tokoh Insinyur Soekarno dan juga partai politik yaitu PNI di dalam perjalanan pemilu pertama tahun 1955 serta perolehan suara dan perolehan kursinya. Ini merupakan tinjauan pustaka terlebih dahulu yang akan saya jelaskan untuk kemudian menjelaskan
hal-hal selanjutnya yaitu mengenai perspektif keterkaitan antara PNI dengan ideologi Marxisme, apakah itu sesuatu yang dimanfaatkan atau bukan. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai mini riset dan rekayasa ide yang sudah dilakukan terkait dengan perspektif tersebut. Baiklah teman-teman, di sini kita seperti yang sudah saya katakan tadi terkait dengan pembahasan kita, yaitu mengenai keterkaitan antara Marxisme dengan PNI, yaitu apakah sebuah ideologi dan nama Soekarno yang dimanfaatkan pada sistem berdemokrasi oleh PNI atau bukan. Nah, sebelumnya video project ini merupakan hasil lanjutan dari setelah adanya pembuatan mini riset dan juga rekayasa ide, di mana terkait dengan mini riset yang sudah dikerjakan dan juga terkait dengan rekayasa ide yang sudah dikerjakan juga, yang masih berkaitan dengan adanya keterkaitan antara nama Insinyur Soekarno dengan ideologi Marxisme terhadap kemenangan PNI di kala pemilu tahun 1966. Apakah itu sesuatu hal yang dimanfaatkan atau bukan? Baiklah teman-teman, jadi dari kedua hal yang berkaitan ini, yaitu mini riset, rekayasa ide, dan kemudian pembuatan tugas proyek ini, maka diketahui bahwasanya ada beberapa hal yang dapat diinformasikan, yaitu yang pertama, permasalahan apa, yang kedua adalah bagaimana kondisi masyarakat sasaran, yang ketiga adalah solusi terdahulu, yang keempat adalah solusi yang saya ajukan, dan kelima yaitu hasil kemudian penarikan kesimpulan. Jadi secara singkatnya begini teman-teman, bahwasanya permasalahannya yaitu seringkali terkecoh antara periodisasi PNI pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Kemudian ada juga pengkecohan bahwasanya ideologi Marxisme merupakan ideologi milik PNI dan bukan merupakan ideologi bangsa untuk orientasi ke depan. Nah, kemudian ada juga permasalahan terkait dengan perspektif ataupun pembukaan wawasan mengenai PNI itu sebenarnya bersifat universal, tapi kenapa hanya terfokus pada tubuh PNI, yaitu di mana ideologi Marxisme ini dikategorikan sebagai ideologi yang tertinggal di tubuh PNI dan bukan merupakan ideologi yang bisa dimanfaatkan untuk orientasi berpikir ataupun gagasan dan ide di masa yang akan datang. Kemudian bila berkaitan dengan kondisi masyarakat sasaran itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pada awalnya kondisi masyarakat sasaran di PNI lama dan PNI setelah kemerdekaan itu cenderung berbeda, di mana pada saat sebelum kemerdekaan itu kondisi masyarakatnya bisa dikatakan ya sebagai masyarakat yang memerlukan angin segar dan solusi terkait dengan gagasan dari pemimpinnya kala itu. Baiklah, masih berkaitan dengan bagaimana kondisi masyarakat sasaran. Nah, di mana kan tadi sudah kita jelaskan mengenai kondisi masyarakat sasaran sebelum PNI pasca kemerdekaan, di mana kondisi masyarakat itu yang sebagian besar merupakan kaum marhen adalah masyarakat yang menginginkan adanya pembebasan dari kaum kapitalisme, karena mereka menganggap bahwasanya mereka selama ini terjajah dan memiliki tanah namun tidak dapat menikmati hasil. Nah, kemudian kondisi masyarakat setelah kemerdekaan atau ketika PNI itu mulai memasuki yang namanya dunia perpolitikan untuk menuju pemilu tahun 1966, di mana adanya kabar bahwasanya harus ada pemilihan partai untuk meningkatkan sistem berdemokrasi di Indonesia, sehingga kala itu masyarakat menginginkan suatu partai yang memiliki jiwa dari masyarakat itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwasanya masyarakat kala itu kondisinya yaitu mementingkan bagaimana suatu partai politik itu apakah sesuai dengan jiwa dan juga sesuai dengan masalah yang mereka hadapi, apakah akan memberikan solusi dan apakah dengan adanya partai politik tersebut dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Dan secara kebetulan bahwasanya ideologi Marxisme berada di tubuh PNI dan juga Insinyur Soekarno merupakan ketua dari PNI.
Untuk itulah PNI ini memiliki nilai tersendiri serta mengundang simpati masyarakat dalam hal pemilihan dan pastinya nanti akan mempengaruhi pada perolehan suaranya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan solusi terdahulu dan solusi yang kami ajukan, di mana solusi terdahulu berasal dari salah satu jurnal yang ada di referensi kajian pustaka terkait dengan adanya solusi bahwasanya kajian ideologi Marxisme harus tetap berlanjut karena masih banyak kajian-kajian yang belum dikaji selama ini dan harus ada pembukaan serta pelurusan wawasan serta pemahaman terkait dengan ideologi Marxisme, bahwasanya ideologi ini bukan merupakan ideologi PNI saja tetapi merupakan ideologi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno dengan orientasi masa depan yang saat ini bisa dikatakan dapat kita manfaatkan untuk permasalahan bangsa kita yang saat ini kehilangan rasa mandiri dan kemudian menjadikan bangsa Indonesia itu bergantung dengan negara lain. Nah, kemudian kita akan membahas dengan solusi yang akan kami berikan atau kami ajukan. Selanjutnya yaitu mengenai solusi yang diberikan dari kami terkait dengan adanya penugasan mulai dari mini riset hingga rekayasa ID, di mana terkait hal ini kami memberikan solusi yaitu yang berkaitan dengan adanya solusi setelah melakukan kajian pustaka dari beberapa referensi baik itu jurnal maupun buku, di mana diketahui bahwasanya di dalam kita memahami dari persoalan yang sudah kita bahas ataupun terkait dengan perspektif apakah nama Insinyur Soekarno dan ideologi Marxisme ini dimanfaatkan oleh PNI dalam mencapai suatu kemenangan di pemilu tahun 1955, maka jawabannya adalah di mana kan sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya secara kebetulan saja PNI itu didirikan memang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang merupakan pendiri dari ideologi Marxisme, maka sudah pasti dalam berkampanye pun atau dalam berproses pun PNI ini selalu menggunakan nama Insinyur Soekarno dan ideologi Marxisme. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini maka perlu adanya sosialisasi terkait dengan wawasan yang lebih luas serta perubahan pemahaman terkait dengan ideologi Marxisme juga, di mana ideologi Marxisme merupakan ideologi yang bukan merupakan ideologi mutlak di dalam tubuh PNI tetapi merupakan ideologi bentukan Insinyur Soekarno yang kala itu diperuntukkan oleh kaum Marhen. Nah, orientasi ideologi itu sendiri pun berorientasi ke depan, di mana dapat dimanfaatkan di dalam persoalan bangsa dan negara kita saat ini terkait dengan hilangnya sikap mandiri dan ketergantungan dengan negara lain. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasanya solusinya adalah lebih terkait dengan pemberian sosialisasi dan juga pemberian pemahaman melalui tulisan-tulisan atau artikel sederhana yang membahas hal ini kepada masyarakat awam yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan sejarah yang mungkin lebih dapat memahami serta sudah mempelajari terkait dengan sejarah pergerakan nasional yang salah satunya yaitu organisasi PNI dengan ideologi terkait yaitu ideologi Marxisme. Dan kemudian untuk hasil yang diperoleh yaitu terkait dengan bahwasanya judul yang kami angkat itu dapat dikatakan tidak benar karena perspektif terkait dengan nama Insinyur Soekarno dan ideologi Marxisme yang dimanfaatkan PNI itu belum dapat dikatakan benar karena itu merupakan suatu hal yang tidak disengaja dari PNI dan juga merupakan secara kebetulan terkait pendiri dan juga ideologi yang dibawa oleh pendiri tersebut yaitu Insinyur Soekarno. Dan hasil yang diperoleh selanjutnya yaitu terkait dengan perspektif yang dibahas di atas ini, maka kita ketahui bahwasanya mungkin munculnya perspektif bahwasanya ada pemanfaatan nama Soekarno dan juga ideologi Marxisme oleh PNI itu dikarenakan pada saat menuju pemilu tahun 1955 memang beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan PNI ini menjurus ke kegiatan seperti itu. Misalnya saja di dalam lambangnya itu terdapat kepala banteng dan juga Marxisme di bawah simbol dari PNI itu. Ini menunjukkan bahwasanya
juga ada pernyataan atau statement dari salah satu anggota PNI, yaitu bahwasanya setiap masyarakat pasti akan menusuk kepala banteng yang berkaitan dengan Insinyur Soekarno dan ideologi Marxisme yang merupakan jawaban atas yang selama ini menimpa masyarakat, yaitu terkait dengan adanya penindasan dari kaum kapitalis terhadap kaum marhen yang kala itu berkaitan dengan kebijakan tanah. Dan pada bagian penarikan kesimpulan selanjutnya, di sini saya juga menyimpulkan di dalam video project ini bahwasanya terkait dengan pemahaman PNI dan juga nama Insinyur Soekarno serta ideologi Marxisme bukan merupakan materi yang sekali siap dalam satu waktu untuk dibahas, karena merupakan pembahasan yang secara luas dan juga memerlukan wawasan serta bagaimana kita mengulik-alik informasi yang ada agar dapat menyatukan apa yang kita maksudkan terkait dengan perspektif-perspektif yang muncul kala itu. Nah, kemudian saya juga menyimpulkan bahwasanya masih banyak kekurangan di antara tugas-tugas yang sudah kami buat terkait dengan mini riset, rekayasa ide, dan kemudian tugas proyek ini secara individu mungkin banyak kekurangannya terkait dengan penyampaian materi dan juga penyajian materi, karena dikarenakan saya juga masih dalam proses belajar terkait dengan hal ini. Namun saya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan informasi yang saya pahami agar dapat dipahami dan dapat dipelajari serta bermanfaat bagi orang yang membutuhkan informasi ini. Namun akan lebih baik kita sebagai generasi muda harus menyajikan informasi-informasi baik secara sederhana maupun secara lebih kompleks yang lebih baik. Akan tetapi kita sudah memiliki niat untuk menyajikan informasi-informasi sejarah yang kita ketahui kepada khalayak umum untuk diketahui mereka. Mungkin sekian video yang dapat saya buat terkait dengan materi ini. Mungkin lebih luasnya lagi akan saya sampaikan pada video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.